Cara dapat $50 setahun, sebuah angka yang sangat kecil tapi dengan berjualan foto-foto yang bisa teman-teman dapat di sekitaran rumah, baik dengan menggunakan smartphone, mirrorless sederhana maupun DSLR yang sudah cukup jadul. Kedengarannya nggak worth it, cuman ini yang saya lakukan pertama kali dulu pada tahun 2017 tentang bagaimana mengenerate hal-hal sederhana yang bisa kita temui setiap hari, every single day, di sekitaran rumah, dan yang tadinya hanya menghasilkan $0 atau mungkin sekedar like, komen, atau bahkan malah cacian cercaan di sosial media, ini kita rubah menjadi $50 per tahun. Stay tune guys. Selamat pagi dari Bali teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi saya hari ini habis bikin self portrait ya. Saya tunjukin sedikit ya studio saya ya. Ini studio sederhana. Jadi ini tembok rumah. Terus ini adalah jemuran. Ke arah sana adalah ke arah Pelinggih. Jadi kalau di Bali itu ada tempat ibadah di masing-masing rumah namanya Pelinggih. Kemudian ini juga jemuran. Jadi saya bikin self portrait di sini yang hasilnya kurang lebih foto-foto, kalau orang bilang sih sebenarnya foto-foto narsis ya. Cuman sudah sold guys. Alhamdulillah ya. Jadi oh ya, saya motret pakai kamera Canon EOS M10 dengan lensa 18-135, kemudian ada adapter Meike ya, MKC AF4, ini sekitar 200-300 ribuan. Ini kalau yang pakai coating kayak yang punya saya sekitar 3,5, cuman nggak usah juga nggak apa-apa, sekitar 1/4-1,5 juta. Kamera ini mungkin sekitar 2 juta atau 2,5 juta sudah sama lens kitnya. Jadi saya motret pakai ini, saya konekin dengan namanya Canon Camera Connect di handphone saya. Jadi kayak saya tinggal kayak timer, kemudian saya motret. Sesederhana itu. Udah sold. Bukan yang ini ya, barusan ini kan barusan motret belum diedit ya, tapi yang beberapa kali waktu sudah terjual. Jadi gini, kalau kita bicara sebuah passive income, ini kan kita bicara sebuah hal sederhana yang angkanya sangat kecil, tapi ini bisa menghasilkan uang, menambah uang teman-teman semua, sekalipun teman-teman sedang terlelap. Jadi teman-teman yang bekerja di kantor pemerintahan, ada jadi ASN, ada yang jadi super ojek online, ada yang jadi guru, ada yang jadi kerja di karyawan swasta atau perusahaan multinasional, go ahead, jangan keluar. Tapi yang mau saya share adalah tentang bagaimana foto-foto sederhana kayak misalnya ya, bantal. Ini bantal ini saya tadi gunain taruh di bawah, kemudian ketika saya timer, saya jatuhin handphone saya ke sini, kemudian saya bergaya dengan sesuatu. Ini fungsinya ini. Jadi kadang-kadang corak-corak seperti ini bisa teman-teman jadikan objek, karena yang sudah terjual di tempat saya adalah corak kertas Asturo. Kertas Asturo itu kertas-kertas bikin kerajinan tangan itu saya padu-padankan gitu, udah terjual juga ya di Shutterstock. Nah, kita kan pasti punya smartphone, kita pasti punya kamera. Mungkin kalau teman-teman yang uangnya berlebih pasti punya mungkin DSLR entry level atau mungkin kamera mirrorless sederhana. Bahkan kalau teman-teman yang berlebih mungkin buat hobi aja sudah punya Leica, sudah punya Sony Alpha 7 Mark IV misalnya. Itu tuh teman-teman sambil hunting, teman-teman sambil traveling, teman-teman sambil bekerja, teman-teman sambil ngantar anak sekolah segala macam, itu tuh didokumentasikan, dokumentasinya dijual. Nah itulah yang saya lakukan. Jadi sekalipun saya punya satu niche khusus di bidang Shutterstock, yaitu travel and culinary, yang mana juga tidak menjadi 5 big 5 market di Indonesia, cuman saya happy. Tentu saya punya uang dari bisnis fotografi saya 15 tahun yang lalu di dunia wedding fotografi. Jadi saya sedang membangun passive income saya dari dunia Shutterstock, tapi tema besarnya travel and culinary. Cuman yang akan saya share di sini adalah tema-tema sederhana kayak memotret French press, jadi itu alat-alat kopi, kemudian foto anak saya lagi berangkat ke sekolah, lagi outbound,
gantungan kuncinya, kemudian wajan, cowek mutu, sambel, makanan sehari-hari saya. Jadi intinya sesuatu yang saya posting di Instagram itu saya jual, sesederhana itu. Yang di Instagram ya kalau teman-teman bukan content creator kayak saya, mungkin sekedar untuk lucu-lucuan, seru-seruan. Tapi kalau saya di Instagram kan kayak kemarin saya memotret makanan-makanan rumahan sederhana, ada sandwich, ada nasi terong dan lain sebagainya. Itu untuk ngajarin teman-teman semua lewat YouTube maupun lewat ebook fotografi saya tentang bagaimana cara memotret dengan smartphone. Jadi di Instagram itu saya branding ulang, kurang lebih begitulah, biar foto-fotonya tampil lebih menarik. Buat overview buat teman-teman semua yang ada di rumah, dimanapun teman-teman lagi lihat video ini, saya mau spill sedikit foto-foto sederhana, very simple. Teman-teman pasti bisa temuin ini dimanapun. Jadi yang pertama ini adalah foto engsel jendela. Ini saya di Rumah Sakit Panti Rapih Jogja. Kalau yang pernah tinggal di Jogja pasti tahu rumah sakit ini. Saya harus cabut gigi, tentu nunggu. Saya foto, hasilnya seperti ini, laku terjual. Yang terakhir dari John Queer Kanada, terakhir masuk 38 sen, angka yang sangat kecil, bahkan kadang 10 sen ya. Terus berikutnya adalah dari Temper Finland. Ini adalah foto asbak sederhana yang teman-teman bisa beli di toko manapun. Ini pernah terjual sampai tertingginya ya, ini 1,47 dolar. Tapi yang kemarin barusan saya dapat ada 28 sen. Jadi harganya beda-beda tergantung Shutterstock, tergantung bayarnya dia ngambil lisensinya apa. Nah yang jadi menarik adalah dua foto tadi. Ini saya ambil dengan smartphone. Yang smartphone-nya aja, kalau sekarang saya pakai iPhone X, yang mana lebih baik daripada smartphone saya yang terdahulu, yaitu Samsung A10s. Teman-teman bisa googling, itu Samsung A10s itu harganya sekarang cuman 1 jutaan. Artinya kalau teman-teman punya smartphone yang jauh lebih baik daripada itu, saya jamin pasti bisa dipakai. Lalu yang terakhir ya, ini dari Athena, Greece ya, Yunani. Saya pada waktu itu, sebelum saya pindah ke Bali, saya nginep di daerah Prerenan, kurang lebih sekitaran itu. Ada rumah satu orang Bali yang saya tanyain gini, beli, saya fotoin mau nggak? Nanti saya kirimin buat beli jualan di Airbnb. Kebetulan saya juga host Airbnb, jadi ini kayak kita sesama host, kita saling support. Saya fotoin dia hanya dengan menggunakan iPhone X ini. Fotonya buat dia, gratis, saya bilang begitu. Cuman saya jual semua foto-fotonya di Shutterstock. Dan ternyata, kalau nggak salah sih sudah yang kedua atau ketiga ini laku. Jadi rumah Bali, tapi cantik sekali ya. Ada tamannya, kemudian dia besar, pasti ada pelingginya. Ini sudah laku. Nah, sebenarnya yang saya sharingin di ebook jualan foto dan Shutterstock itu adalah tentang bagaimana kita memonetize foto-foto sederhana yang kita temui sehari-hari. Saya kebetulan suka travel and culinary, maka saya sering sekali motret ke berbagai tempat. Itu adalah pekerjaan saya, main job saya sekarang. Nah, tapi bagaimana sih biar foto-foto tersebut itu tuh tidak hanya bisa mengalirkan uang dari satu jalur, tapi kemudian kita ciptakan jalur-jalur berikutnya. Kayak saya, jalur berikutnya adalah saya jualan foto di Shutterstock. Nah, jualan berikutnya adalah misalnya saya sharingin kepada teman-teman semua di YouTube sehingga saya dapat AdSense lah, kurang lebih begitu. Jadi ternyata dengan internet itu kan sekarang kita bisa dengan satu produk ya. Artinya misalnya foto tadi engsel jendela misalnya gitu ya. Itu tuh sambil kita cabut gigi, sambil kita hunting, sambil kita nginep, sambil kita hunting. Jadi konsepnya seperti itu. Maka tagline yang tadi saya terangkan kepada teman-teman semua di depan ini nggak muluk-muluk. Ini 50 dolar per tahun dari foto-foto daily life. Nah, teman-teman pasti punya smartphone, saya ulangin lagi. Jadi ngapain cuman dapet like, teman-teman sama-sama motret. Kalau di ebook jualan foto dengan Shutterstock teman-teman bisa baca, bisa download linknya di bawah. Itu intinya saya me-encourage teman-teman. Saya tahu teman-teman punya uang, teman-teman punya gaji yang bagus, teman-teman punya posisi jabatan yang bagus, cuman yuk salurin hobi bareng-bareng dengan berjualan foto di Shutterstock. Karena 50 dolar setahun itu kalau buat saya pribadi ya, itu saya bisa beli saham. Saya bisa kebetulan kalau untuk urusan rumah tangga udah beres sama seperti teman-teman di rumah. Tapi kalau teman-teman berada dalam posisi keuangan yang sangat sulit, percayalah bahwa 50 dolar setahun itu angka yang sangat besar. Saya merasakan itu pada tahun 2013, bahkan pernah dalam keadaan ketika istri saya hamil, itu tuh
mau nabung 1 juta setahun itu susahnya setengah mati. Jadi itu kita bicara kembali ke mungkin 10 tahun yang lalu ya. Jadi hidup ini kan up and down. Tapi ketika teman-teman bisa meluangkan waktu, sekalipun teman-teman punya uang, ini saya sarankan teman-teman juga tidak memakan uang itu. Kalau saat ini ketika perekonomian saya sudah jauh lebih baik, jadi yang saya lakukan adalah saya membeli saham. Tapi bisa juga ketika teman-teman nggak suka saham, teman-teman dengan $50 setahun itu teman-teman cicilin emas. Teman-teman bisa beli di platform manapun, teman-teman bisa beli emas yang mungkin cincin, teman-teman bisa beli emas yang mungkin dari orang gagal bayar. Tapi intinya adalah bagaimana uang-uang gratisan ini, passive income ini awalnya kecil, tapi kemudian teman-teman investasikan lagi, nanti menikmatinya 5-10 tahun ke depan. Nah, teman-teman mudah-mudahan paham konsepnya ya. Itu yang saya jelaskan di ebook Jualan Foto dan Shutterstock dan Shutterstock. Jadi saya ngajakin nih teman-teman buat ikut-ikutan, toh juga nggak ada salahnya kita sama-sama motret. Saya fotografer, teman-teman mungkin bukan, tapi bagaimana Shutterstock ini memberikan kebebasan seluas-luasnya. Sama konsepnya kayak kita jadi supir ojol misalnya gitu ya. Intinya kan saya punya motor nganggur, saya punya mobil nganggur, saya bisa jadi supir. Nah ini saya dan teman-teman, kita sama-sama punya stok foto, dan di dunia ini ada tempat untuk berjualan stok foto yang sekali lagi ya, pendaftarannya gratis. Kalau sampai ada yang bilang Shutterstock daftarnya berbayar, itu 100% scam. Teman-teman tidak perlu berbayar. Teman-teman tidak perlu membayar untuk berjualan. Karena setiap nanti potong teman-teman earning, itu Shutterstock sudah ngambil keuntungannya. Konsepnya seperti itu. Ini digital agency di Amerika yang bursa, yang harga sahamnya pun sudah bisa teman-teman beli. Jadi sahamnya bisa teman-teman beli di Wall Street sana. Jadi ini 100% bisnis murni. Sekarang tentang berapa banyak yang harus kita bisa dapatkan dengan menghasilkan $50 dalam setahun. Satu, ini disclaimer ya, saya tidak bisa bilang bahwa dengan 100 stok foto menghasilkan sekian, dengan 1000 stok foto menghasilkan sekian. Cuman kalau saya bisa sarankan kepada teman-teman, kalau teman-teman baru memulai, jangan langsung buru-buru mau earning. Tapi proses kita earning itu dimulai dari proses kita membangun portofolionya dulu. Jadi orang tuh atau buyer itu tahu bahwa misalnya namanya Rani, misalnya. Si Rani ini suka sekali motret food. Maka orang-orang dari seluruh dunia nanti akan makin tahu bahwa oh, ini stok dari mulai stok 100 sampai ke stok 500 kok isinya makanan semua. Berarti kalau saya mau beli makanan daily food, saya akan beli ke Rani. Nah, tapi ada juga yang namanya misalnya Alex misalnya. Si Alex ini fotonya random. Jadi ada foto makanan, foto traveling, foto budaya, foto pendidikan, foto daily life gitu. Bahkan si Alex ini juga punya, dia suka gambar, dia suka bikin ilustrasi, dia suka bikin 3D animation, itu segala macam, itu random, itu bisa dijual di Shutterstock. Ingat ya, hanya boleh 1 akun. Kalau teman-teman punya 2 akun, ini menyalahi peraturan dan teman-teman pasti ke-ban. Maka cukup punya 1 akun saja, tapi buatlah collection. Teman-teman bisa browse di channel YouTube saya tentang cara membuat collection. Collection itu intinya kita dalam satu rumah, kita punya lemari 1 khusus foto budaya, lemari 2 khusus foto human interest misalnya, lemari ketiga khusus misalnya ilustrasi. Itu diperbolehkan, karena itulah makanya adanya collection. Nah, kalau teman-teman browsing ke akun saya di Shutterstock, itu saya punya 5.600-an foto yang masuk portofolio, sekitar mungkin 300-an masuk data licensing atau untuk penjualan AI. Itu ada collection-nya. Jadi saya punya beberapa foto yang memang saya masukin ke collection, misalnya traveling, misalnya ada medical and healthcare, itu saya masukin sehingga orang bisa membeli foto saya secara borongan, dan itu terjadi. Kadang foto saya itu dibeli 2 borongan, ada yang 4 borongan, ada yang 5 borongan. Itu mungkin saya terjadi karena saya punya collection. Collection itu sebenarnya biar misalnya nih si Alex tadi punya foto ilustrasi tentang manusia, hewan, kartun sepak bola, kartun badminton, kartun basket misalnya. Nah, ketika dia masuk, si buyer ini masuk, terus dia kepengen kartun sport misalnya gitu. Nah, teman-teman akan si buyer itu akan membeli dari channelnya collectionnya si Alex tadi itu tadi. Maka 1 akun itu bisa untuk menjualkan berbagai macam karya. Nah, sekarang
kalau teman-teman baru ya, itu kan membangun dulu portofolionya. Jadi jangan terus teman-teman punya 10 stok foto approved terus kemudian kok belum terjual. Ini kayak teman-teman buka warung, baru buka 10 hari, nggak ada yang beli, teman-teman menyerah gitu. Nah, kalau saran pribadi saya, jangan terlalu berharap ketika teman-teman belum punya sampai 1000 stok. Sekali lagi ya, 1000 stok. Saya tidak bisa mendeklar bahwa 1000 stok ini teman-teman bisa bahkan daily download. Saya nggak bisa declare itu, karena kalau sudah urusan rezeki itu saya kembalikan lagi yang di atas ya. Tapi kalau dengan 1000 stok, ini kok menurut saya ya, kalau teman-teman jaga kualitas, teman-teman jaga editingnya natural, sharp and clear, kemudian kualitas fotonya juga bagus, artinya tidak asal-asalan ya. Jadi teman-teman ikhtiarnya serius. Ini kok menurut saya daily sales itu terjadi. Ini sepengalaman saya ya. Maka daily sales itu tidak melulu 10 sen kayak yang tadi saya bilang. Maka ada satu foto saya yang asbak tadi, ada yang dapatnya 28 sen, ada yang dapatnya $1.47. Ini fluktuatif, tergantung lisensi yang dibeli sama si pembeli. Jadi lisensi itu membedakan royaltinya kita berapa. Dengan begitu, kalau belum 1000 stok, nggak usah terlalu berharap adanya daily sales. Tapi kalau teman-teman sudah sampai 1000 stok, kualitasnya terjamin, keywordnya bagus, deskripsinya bagus, itu insya Allah sales itu terjadi. Bahkan, kita nggak bicara daily sales dulu deh, kita bicara tentang yang namanya misalnya monthly download. Nah, karena dulu saya 2017 itu memulai dari 1 download per bulan. Jadi, ada yang 1 bulan dapat 10 sen, ada yang kemudian bulan kedua dapat 2 nih. Tapi karena lisensinya berbeda, saya misalnya dapat 40 sen. Jadi setiap bulan itu ada download. Nah, itu kita kumpulin dulu. Maka tadi di depan saya bilang ini bukan angka yang besar, ini angka hanya $50 setahun, di mana Shutterstock itu kan membolehkan kita payout minimum thresholdnya $25. Nah, artinya setiap 6 bulan teman-teman payout 1 kali. $25 sekitar mungkin 350 sampai 400-an ribu. Nah, itulah angka yang saya encourage kepada teman-teman semua, sama seperti yang saya tulis di buku, di buku yang di bawah, tentang kita dapat uang kecil nominalnya, tapi hal-hal ini sangat sederhana dan teman-teman bisa dapat ini di kehidupan sehari teman-teman di sekitaran rumah. Saya sudah share tentang link cara daftar, link untuk daftar kontributornya ada di bawah. Teman-teman boleh daftar melalui link saya. Saya affiliate-nya Shutterstock, sehingga saya akan dapat 4 sen setiap kali download dari Shutterstock, bukan dari rezekinya teman-teman tetap dapatnya sama. Kemudian peralatan sederhana yang saya pakai seperti kamera, lensa, dan lain sebagainya ini saya sudah tes semua. Jadi peralatan fotografi saya yang ada di description di bawah itu adalah peralatan fotografi yang benar-benar saya pakai secara pribadi, termasuk kayak lavalier, mikrofon, segala macam ini saya pakai sendiri. Kemudian ebook teman-teman bisa baca di bawah. Dan yang terbaru adalah saya punya kelas fotografi namanya Phototube yang teman-teman bisa join. Ini YouTube Premium ya, jadi berbayar sekitar 49.900 atau anggaplah misalnya 50.000 per bulan, dimana schedule-nya itu selama 12 bulan. Jadi teman-teman cek link di bawah, itu ada kurikulum di bulan 1 sampai ke bulan ke-12, dimana kalau kita bicara fotografi, ini saya orang konvensional ya, saya sukanya fotografi itu oke lah boleh belajar online, tapi suatu ketika kita akan ketemu offline, dan foto-fotonya nanti harus dicetak dan dipamerkan. Jadi nanti dari bulan 1 sampai bulan ke-9 kita akan belajar online. Teman-teman akan lihat di YouTube saya. Dan ini teman-teman bisa membatalkan. Jadi misalnya teman-teman misalnya ini ngerasa materinya jelek misalnya gitu, atau misalnya aku sudah cukup gitu. Teman-teman bisa membatalkan subscription ini kapanpun. Jadi ini bebas, sesuai dengan wewenang teman-teman masing-masing. Tapi kalau teman-teman ikut dari bulan 1 sampai bulan ke-12, jadi setelah bulan ke-9, ini saya adakan hunting. Jadi kalau di Jogja dulu saya suka bikin hunting gitu ya, bareng-bareng sederhana. Dan huntingnya ini kembali ke teman-teman sendiri ya. Teman-teman mau ikut boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak ikut, ini tetap kita sharekan secara eksklusif, khusus untuk para member. Nah, 2025 itu targetnya di Bali sama di Malaka, Malaysia. Jadi kemarin saya sudah ke Malaka, saya rasa tempatnya bagus, heritage-nya bagus, makanannya juga enak. Teman-teman tinggal berangkat, kita ketemuan, kita hunting bareng. Jadi itu yang menjadikan menarik di kelas Phototube ini. Lalu karena saya masih mobilitasnya Bali Jogja, maka di bulan ke-12
Ini saya pengennya membuat sebuah pameran. Jadi ada foto-foto terbaik daripada teman-teman semua, nanti saya kurasi. Saya juga minta bantuan dari teman fotografer saya, kita kurasi. Habis itu kita pameran bareng. Jadi fotografi itu identiknya adalah, kita tahu sih fotografi digital ada Instagram dan sebagainya ya, cuman akan lebih menarik ketika foto ini dicetak, di print, kemudian dipamerkan. Nah ini di bulan ke-12. Teman-teman bisa gabung di YouTube membership saya dengan harga Rp50.000 per bulan. Teman-teman bisa bebas batalin kapanpun, dan linknya juga sudah saya taruh di bawah. Jadi kalau teman-teman buka channel YouTube saya tuh ada join atau gabung, teman-teman bisa gabung di kelas Phototube. Materinya teman-teman lihat dulu. Jadi jangan langsung beli, tapi teman-teman cek dulu materinya apakah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena yang saya ajarkan adalah bagaimana kita belajar memotret dari mulai teman-teman tahu sejarahnya, setting kameranya, komposisinya, lightingnya, dan ini setiap minggu kita update. Jadi biar teman-teman nggak langsung dapat misalnya 20 materi gitu, kalau teman-teman baru nanti overload information, jadi kepalanya kayak mau pecah gitu, kurang lebih begitu ya. Jadi mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat. $50 sebulan, saya encourage teman-teman, yuk kita sama-sama berburu dolar di Shutterstock, dan sampai ketemu di vlog berikutnya.